Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Terlebih dahulu kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, dan kita percaya hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Sehingga tergenapi firman Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita percaya bahwa hidup kita bergantung penuh dengan firman Tuhan. Kita percaya hidup kita bergantung penuh dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita, bukan apa yang dunia katakan tentang kita. Kita fokus bukan kepada apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita fokus kepada apa yang Tuhan Yesus janjikan dalam firman-Nya. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo cari Tuhan, ayo beribadah kepada Tuhan, ayo mulai hari bersama dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu Bapa bicara bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-11. Yehezkiel 37 ayat 11, firman Tuhan bilang begini saudara, firman-Nya kepadaku. Jadi suatu kali ketika Yehezkiel dibawa oleh Tuhan dalam sebuah penglihatan, maka Yehezkiel melihat begitu banyak tulang belulang berserakan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan Yehezkiel bertanya, dan Tuhan bilang tulang-tulang ini adalah umat Israel. Perhatikan di ayat 11 ini saudara, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, perhatikan saudaraku, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Jadi Tuhan mengingatkan kepada Yehezkiel dan pagi hari ini kepada saudara dan saya, ketika kita memperkatakan sesuatu, maka itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bangsa Israel bilang kepada mereka sendiri, bilang pada diri mereka sendiri bahwa pengharapan kami sudah hilang, kami sudah lenyap, iya kan? Mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami kering, pengharapan kami sudah lenyap, tidak ada lagi pengharapan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati sekali ketika kita menggunakan perkataan kita. Kalau kita mulai merasa-rasa, kita mulai pakai perasaan, kita mulai fokus dengan apa yang menjadi masalah kita, yang kita lihat, akhirnya hidup kita apa? Penuh dengan perkataan-perkataan yang sia-sia. Janganlah hendaknya perkataan sia-sia itu keluar dari mulutmu, firman Tuhan katakan. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa setiap kali kita mau memperkatakan, biarlah kita memperkatakan firman Tuhan. Bukan justru memperkatakan apa yang kita takuti, bukan justru memperkatakan apa yang akan membuat kita semakin lemah, semakin khawatir, semakin takut. Makanya ketika Yosua akan memimpin bangsa Israel keluar dari masuk dalam tanah perjanjian, maksud saya, maka Tuhan mengingatkan Yosua. Salah satunya yang Tuhan ingatkan di ayat yang ke-8 dari Yosua pasal pertama, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yosua pasal yang pertama ayat 8, Tuhan bilang sama Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi jelas yang Tuhan mau kita perkatakan justru perkatakan firman, iya kan? Yang kita katakan adalah janji-janji Tuhan. Untuk apa? Bukan untuk mengingatkan Tuhan. Perhatikan saudara, kita memperkatakan janji-janji Tuhan bukan untuk mengingatkan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Katakan amin. Kita memperkatakan firman Tuhan, kita memperkatakan janji Tuhan untuk menguatkan kita, untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berjalan seorang diri. Untuk menguatkan dan mengingatkan kita bahwa setiap masalah, setiap pergumulan masih ada Tuhan dan selalu ada jalan keluar. Katakan amin.
Sehingga akhirnya yang kita katakan adalah pengharapan. Bangsa Israel menghilangkan pengharapan mereka karena perkataan mereka. Mereka sendiri bilang, kita ini tulang-tulang kering. Tulang-tulang kita sudah kering dan pengharapan kita sudah lenyap. Kita sudah hilang. Sehingga akhirnya itu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Wah, ini mengerikan, saudara. Makanya kalau kita lagi ribut, kita lagi bertengkar, suami istri, dengar baik. Jangan pernah keluarkan kata-kata perceraian dalam rumah tanggamu. Itu akan menjadi kutuk dalam rumah tangga kita. Kalau kita bertengkar, stop. Jangan banyak ngomong, kita cukup diam. Kita ingat bahwa gak selamanya yang salah itu pasangan kita. Kadang kita juga turut mengambil bagian dalam kesalahan kok. Kalau kita mau jujur, saudara. Iya kan? Sehingga kalau kita lagi marah, jangan dua-duanya ngomong. Nanti tetangga yang malu, saudaraku. Tetangga yang dengar. Bukannya kedua-duanya dengar, tapi tetangga yang dengar. Kalau salah satu lagi ribut, diam satunya. Sehingga akhirnya kita mengerti. Dan jangan sampai perkataan itu adalah perkataan yang melemahkan iman. Jangan sampai perkataan itu adalah perkataan yang kutuk dilemparkan dalam rumah tangga kita. Karena Amsal jelas katakan, ya kan, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi apa yang kita perkatakan hati-hati sekali. Hati-hati sekali, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi hari ini kita belajar. Apa yang kita rindu terjadi dalam hidup kita, belajar untuk memperkatakannya. Kalau engkau rindu ada damai sejahtera dalam rumah tanggamu, pakai perkataanmu untuk mendatangkan damai sejahtera dalam rumah tanggamu. Kalau engkau mau melihat ada kebaikan-kebaikan Allah dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam dagangmu, pakai perkataanmu untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Semua dimulai dari perkataanmu kok. Iya kan? Semua dimulai dari apa yang kita katakan. Jadi kita akan menjadi seperti apa yang kita katakan. Kalau perkataan kita melemahkan kita, justru itu akan menyerang dalam hidup kita. Membuat kita semakin lemah, membuat kita semakin down. Akhirnya kita kehilangan pengharapan. Makanya selalu saya berulang-ulang bilang begini, saudara. Kalau kita punya masalah, ada pergumulan, ada tantangan, ada goncangan dalam ekonomi, goncangan dalam pekerjaan, goncangan dalam rumah tangga. Jangan buru-buru memperkatakan, aduh sial deh gua, aduh hancur deh rumah tangga gua, aduh berantakan deh semua rencana gua. Jangan buru-buru memperkatakan hal seperti itu. Langsung perkatakan dengan perkataan iman dong. Kita kan hidup bukan karena apa yang kita lihat, saudara. Amin. Kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, kita hidup bukan karena perasaan-perasaan kita, tapi kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, itu yang kita imani. Bukan berdasarkan, ya perasaan saya kayaknya usaha saya bakalan hancur di masa pandemik. Ya perasaan saya kayaknya dagangan saya akan berantakan. Ya perasaan saya suami saya akan pergi meninggal. Ya perasaan saya istri saya gak akan pernah dijamah Tuhan. Ya perasaan, kita hidup pakai perasaan dan akhirnya kita perkatakan sesuai dengan imanmu jadi padamu. Akhirnya mulai hari ini kita mau memperkatakan bahwa tidak ada perkara yang mustahil bersama dengan Tuhan. Kita mau perkatakan bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Kita mau perkatakan aku punya Allah yang sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat. Kita mau perkatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kemenangan bagiku. Kita mau perkatakan 1.000 boleh rebah di sisi kananku, 10.000 boleh rebah di sisi kiriku, itu tidak akan menimpa aku sebab Tuhan yang menjadi perisai dalam hidupku. Katakan amin. Iya kan? Sehingga setiap hari kita memperkatakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang kita rindukan. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami dijamah Tuhan, dilawat Tuhan dengan firman-Mu. Kami diingatkan bahwa dengan perkataan kami maka hal itu yang akan terjadi. Karena itu biarlah hari-hari hidup kami selalu dipenuhi dengan perkataan-perkataan berkat, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus, ingatkan kami selalu bahwa setiap apa yang kami katakan, itulah juga yang akan terjadi dalam hidup kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Hati-hati dalam kita menggunakan setiap perkataan kita. Keluarkan apa yang baik, apa yang membangun, apa yang memberkati kehidupan kita. Itu yang kita perkatakan. Tuhan Yesus memberkati kita.